Akademi jilid 2 gara-gara mpox, gara-gara cacar monyet. Lah monyet yang cacar kita yang vaksin. Allah. Ya, udah masaknya oncom, ngebejoknya sembari ngegerutu. Oncom lagi, oncom lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis nih brosur saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Enakan begini kan? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita masih dikasih sehat walafiat. Saya kemarin lagi persiapan ya turnamen 17-an tingkat kelurahan bulu tangkis, sekaligus buat turnamen selebriti SCTV lawan Jirayut. Tapi saya cedera, ini dengkul kurang enak gitu ya. Dan teman saya ternyata dioperasi kemarin dengkulnya. Satu dengkul ini saya tanya berapa, dia nggak nyebut harganya, cuma bilang satu dengkul seharga satu mobil Avanza. Makanya kemarin udah rada enakan habis operasi, ada yang jemput, Pak Haji main lagi yuk. Enggak mau 2 Avanza. Jadi dengkul bisa nekuk, Bu. Ini kalau diduitin 2 Avanza, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, dulu depan kampus Lipia di Matraman ada teman saya buka fotokopi, rajin sedekah. Suatu waktu dia lupa sedekah. Akhirnya ditegur sama Allah, sehari semalam gak bisa buang angin. Saya nggak mau bilang gak bisa kentut ya, supaya lebih halus, gak bisa buang angin gitu. Dibawa ke rumah sakit Muhammad Husni Tamrin di Salemba, sekali keluar 1,5 juta. Ya, cuman pes gitu doang 1,5 juta. Semalam tuh saya sampai jam 1 di Indramayu, subuh baru nyampe di Jakarta, kemudian langsung Al-Azhar, Jumatan di Bank Indonesia, tadi di Pramuka, ya, apartemen. Nah, terus ke sini. Semalam itu saya tanya sama ibu-ibu di Indramayu, ada nggak yang buang angin sehari 10 kali? Rata-rata bilang lebih. Cuman ada satu ibu-ibu doang yang diem. Ibu nggak ada 10, dia bilang saya baru 9 Pak Ustaz. Saya bilang apa perlu kita tungguin yang ke-10 di panggung? Enggak, di bawah aja. Jadi kalau 10 kali aja urusan angin doang udah 15 juta. Kita bisa beli motor Beat Bu tiap hari. Urusan angin doang. Ya, subhanallah. Ya. Tapi ada nikmat yang jauh lebih mahal dari nikmat sehat, yaitu nikmat iman Islam. Berapa harga iman kita, Bu? Menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas sekilo berapa sekarang, Bu? Hah? Ustaz, ini namanya apa daerahnya?
balap sepeda, makanya sehat semua ya Bu ya. Ini lagi tidur aja balap sepeda ini Bu ya, luar biasa. Tahun 2019 Bu, emas harganya sekilo 650 juta. Saya ditawarin beli, Pak Ustadz mau beli nggak? 650. Saya lewatkan kesempatan itu. Saya berangkat haji 2019, pulang haji emas naik 1 miliar. Dia nelpon lagi, Ustadz nyesel kan, coba kemarin beli. Maka kemudian saya nyesel, kenapa saya nggak punya duit? Karena kalau punya duit saya beli gitu. Jadi begitu kita bayar 6,5 langsung punya utang punya untung 350 juta. Dan kemudian naik setelah 5 tahun 1 miliar, kemarin 1,3, sekarang orang buka 1,4, hampir 1,5. Dan iman kita lebih mahal dari emas segede dunia. Di sini ada ibu-ibu yang pakai anting 4 kilo. Kalau ada saya yakin itu orang kaya. Iya. Dan ternyata keimanan kita sebagai password masuk surga itu lebih mahal dari emas segede dunia. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Jadi kalau ada orang nggak punya iman, meninggal dunia, pengen masuk surga, punya emas segede dunia, nggak bisa dia bayar dengan emas segede dunia ini. Maka bersyukur kita punya iman, dan insya Allah ini password masuk surga. Makanya pesan agama juga jangan dijual. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Biarin hidup kita biasa-biasa aja ya Bu. Suami kita mungkin ngasih uang belanja cuma 30 atau 40 juta sebulan. Yang penting kita punya iman ya. Dan saya di Tomang, ya tinggal Tomang, Jakarta Barat, punya tetangga orang Inggris. Maksudnya tadi pagi tuh karena maulid saya bilang libur dulu dah. Dia lebih dari 7 tahun datang ke rumah ngaji. Saya tanya, Mister ngapain belajar Islam? Dia bilang, Ustadz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris mau tidur aja, we have to take Valium, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam ya, saking tentramnya, jangankan minum obat tidur, lagi dengerin ceramah pulas gitu. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah udah 2 kali ngimpi. Mana ngimpinya nyambung sama Jumat kemarin gitu. Kecuali jamaah masjid Al-Hilal, pokoknya jamaah sini ya. Ustadz, nama lengkap antum saya Ustadz? Ustadz Abdul Qohar bilang, Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-soleh habis. Iya, jamaah Al-Hilal ini belum ajan aja udah pada sholat. Ya, saya tanya gimana ngajinya, udah nggak usah ditanya Pak Ustadz. Sahabat Nabi baca Quran nangis, orang-orang sini baru dikasih Qurannya aja udah nangis. Jangan gue deh yang baca. Gue suka ngeliat huruf-huruf yang lupa. Makanya alhamdulillah iman lebih mahal ya daripada apapun yang kita punya ya. Nah selanjutnya ini saya lihat spanduknya di depan, penceramanya ada 5, katanya saya semua. Tadi saya bilang kalau udah ada 5 saya nggak usah datang. Tapi lu foto ente semua katanya. Ntar saya cabut-cabutin ya, mau dibawa ke rumah gitu. Nah, bagaimana pada kesempatan kali ini meneladani kepemimpinan Rasulullah? Wah, ya, kita mulai dulu deh dari bersyukur. Kita tadabbur surat Al-Anfal ayat 33. Bu, halo. Jadi di dalam ayat ini ada jaminan keamanan, ada garansi keamanan, karena
Saya ini habis keliling dari pantai selatan ya, Garut, Bandung, kemudian Garut Selatan. Pas habis Maulid kemarin gempa langsung 5 skala Richter, banyak yang hancur. Kantor travel haji saya pun di Garut lumayan retak, dan masih ada perakiraan megatrust. Nauzubillah, kemungkinan gempa gede ya, ada di Lempeng Sunda, itu langsung sampai Lampung Siberut. Dan itu memang perakiraan ya. Tapi insya Allah dengan hadir kita di sini, zikir, dengar Quran, maulid, mudah-mudahan ini menyelamatkan kita semua. Amin. Ya, di samping megatrust yang udah mulai itu ya, dari Jogja, sebelumnya Solo, kemarin juga ada tuh kecil di bawah 5, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang gede, apalagi perkiraan 8,9, nauzubillah wal iyadzubillah min zalik. Apalagi kalau ada tsunami, nauzubillah wal iyadzubillah min. Lah pandemi baru aja saya bisa napas 2 tahun kan Ustadz, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa begini nih ngumpul rame-rame. 2 tahun kita pandemi, Jumatan aja kita libur 8 bulan. Saya sampai lupa khotbah kayak apa itu. Iya, susah, nggak ada kerjaan. Tapi walaupun nggak ada kerjaan selama pandemi, namanya kita orang yang beriman, kita harus tetap juga bersyukur. Dan waktu pandemi saya justru malah jadi pinter jualan. Ada rumah dijual, ada mobil dijual, motor 3 gitu. Alhamdulillah. Nah, waktu awal-awal tahun 2020 tuh banyak teman-teman saya yang deket-deket Azikro, Ustadz Arifin Ilham. Itu Ustadz pada banting setir. Ada yang dagang mie ayam, ada yang dagang bakso gitu ya. Saya ditelepon tuh sama infotainment, Ustadz gimana keadaannya sekarang? Ya, udah mau banting setir apa enggak? Dia nggak tahu aja. Pas ditelepon saya lagi belajar bikin cilok. Ya Bu. Tapi alhamdulillah Bu Harsiwi, Direktur SCTV, nelpon, saat bikin tasbih sama Lesti. Nggak jadi dagang cilok, alhamdulillah. Iya, katanya mau dikabarin lagi akan ada pandemi jilid 2 gara-gara mpox, gara-gara cacar monyet. Lah monyet yang cacar kita yang vaksin. Allah. Kalau sampai kejadian lagi nih Bu ya. Tadi saya ceramah di anak-anak SMP, anak-anak gen Alpha. Ya dia bilang, aduh skididi lu nyet. Gara-gara monyet yang cacar kita yang puyeng. Mudah-mudahan semuanya diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu. Karena tadi Al-Anfal ayat 33 saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi insya Allah kita aman dari bencana, dari azab. Selama apa? Yang pertama, wa anta fihim. Anta fihim adalah Rasul atau para nabi selama masih ada di tengah umatnya, nggak akan kena bencana dan nggak akan kena azab. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir, jaminan keamanan kita yang pertama, an-nabi wan nabiyyu qad dhahab. Nabi udah nggak ada sekarang, sudah wafat. Ya, maka di sini pakai fiil. Ya. Fi'il itu ya ta'allaq biz zaman, selalu dia tergantung dengan waktu. Fi'il madhi yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Fi'il mudhari yadullu ala husuli amalin fi zamanil hal wal mustaqbal. Makanya selama Rasul ada, dalam Ibnu Katsir katakan Rasul udah pulang, udah pergi, yantaqil ila jiwarir rahman. Tapi yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, pakainya isim bukan fi'il. Dan isim la yata'allaq bizaman, tidak ada hubungan dengan waktu. Selama orang itu mau istighfar, selama orang itu mau zikir, selama orang itu mau sholawat, selama orang itu mau doa, insya Allah Allah kasih jaminan keamanan buat kita. Amin.
Astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Istighfar ini dijamin keamanan. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa hadhil ayat atau fi hadhil ayat amanan. Di sini ada dua keamanan. Yang pertama an-nabi, yang kedua al-istighfar. Dan dalam riwayat lain istighfar juga bisa diartikan sholat, sebagaimana Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, yaitu segera mengerjakan sholat. Kemarin di Mekah Bu, waktu haji 2024 saya naik taksi di Mekah, cuman 8 kilo, biasanya 10 real. 10 real itu cuma 40.000. Kenapa dia minta 100? Karena dimuter, dibuang lagi, dibuang lagi, dibuang lagi. Terus belum sampai ke tempat yang saya tuju, 250 meter lagi komat dari satu masjid. Supirnya udah gelisah. Dia bilang, saya nggak bisa nganterin ke tempat ente. Ini 250 meter lagi. Ente nggak usah bayar. Ya. Tapi saya mau turun, saya mau jawab panggilan Allah. Masya Allah, duit 300.000. Karena azan sudah masuk dan qomat, dan imam sudah mengimami sholatnya, seolah nggak ada lagi yang lebih dia sukai selain dia menghadap Allah. Ya, orang kayak gini Masya Allah, pantas orang situ berkah-berkah hidupnya, kerjanya dikit hasilnya banyak. Ya, kita kadang-kadang Masya Allah kerja pala udah jadi pala, kaki jadi kaki. Ya, kadang-kadang hasilnya belum menggembirakan. Ternyata itu duit segitu, dia bilang terserah, ente tinggal jalan aja dikit 250 meter, duit nggak usah bayar, nggak apa-apa. Tapi ini panggilan Allah, dahsyat nggak Bu? Kita kadang-kadang dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukannya jawab, malah dibahas yang azan. Itu aki-aki masih azan aja. Aki-aki kayak gitu mana bisa azan yang viral. Boro-boro viral, azan mah batuknya, banyakan batuknya. Nah, yang salah bukan dia, kenapa yang muda? Nggak kayak di Al-Hilal, kan yang azan yang muda ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau dia udah gelisah begitu kedengeran azan. Kadang-kadang ibu-ibu kalau udah di mall Bu ya, dari mall baru dibuka sampai mall mau ditutup, udah nggak ngeh johor asar. Bahkan satpam yang nganterin kunci, ibu nih kalau masih mau muter lagi bawa aja kunci, saya mau pulang. Sampai kayak gitu ya. Nah, itu kejadian kemarin waktu di Makkah. Nah, kembali, jadi keamanan kita adalah an-nabi. An-nabinya nanti kita simpen, kita bahas di belakang, termasuk nih yang diminta kepemimpinannya. Yang kedua tadi istighfarnya yang saya mau bahas. Istighfar Bu, banyakin, insya Allah aman. Yang kedua istighfar juga pembuka pintu rezeki. Karena di Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dalam surat Nuh, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Orang yang rajin istighfar, insya Allah Allah turunin hujan rahmat dari langit, dan kemudian Allah tambah harta dan anak. Bu, orang banyak anak banyak harta seneng, girang. Saya hari Sabtu kemarin ya ceramah di rumah Irfan Hakim ya, sekaligus dia juga doain anaknya yang ikut PON, akhirnya dapat emas tuh ya. Dia kan anaknya 5, tapi walaupun anaknya 5, rumahnya gede, kebun binatang aja ada di rumahnya. Ya kita binatang paling cicak gitu kan.
sama kecoa gitu. Kalau dia burung berbagai jenis, ya, kalau yang follow Instagram saya kemarin ada gambarnya ya Bu, orang banyak anak, ya karena kalau buat artis anak 5 lumayan banyak, tapi kalau banyak harta enak. Dan Quran bilang orang yang suka istighfar, anaknya ditambah, hartanya ditambah, enak, iya. Tapi kalau orang hartanya banyak, anak nggak punya, sedih. Kita doain yang nggak punya anak, insya Allah punya. Amin. Sedih, betul apa betul? Lebih sedih lagi, anak doang banyak, harta nggak punya. Pusing. Apalagi kalau udah mau mulai lebaran, jangankan lebaran, Ramadan aja udah puyeng deh. Gue mesti nyediain kolak nih gitu kan. Iya. Nah, istighfar. Ini makanya sekarang nih kalau kita lagi pusing, lagi puyeng, lagi ada problem, jawabannya istighfarin aja. Jawabannya sholawatin aja. Jawabannya zikirin aja. Karena ini jaminan keselamatan. Bu, Pak, halo, masih hidup? Orang soleh emang begitu, kalau cara dengerin ceramahnya Bu ya, matanya merem, kayaknya meresap gitu, dan hatinya terus berkata-kata, kapan ditutup doa? Bu, halo. Jadi dia itu istighfar keamanan kita, ya. Jadi kalau lagi susah, istighfarin aja, sholawatin aja, doain aja, zikir aja, ya. Kalau kemarin misalnya kita suka bilang, jogetin aja. Mungkin ada yang sampai sekarang masih joget, urusannya gak kelar-kelar gitu. Tapi kalau istighfar, Allah kasih rezeki, Allah kasih keturunan, Allah kasih jalan keluar, insya. Dan lagi kemarin haji 2024, insya Allah saya selalu sama Mamah Dede kalau haji ya. Tapi kemarin ada juga Ustadz Abdus Somad, profesornya aja dari Brunei, dari Malaysia, ya. Saya konfirmasi tuh, Ustadz, waktu ibu antum meninggal, ada di berita online, ibunya itu mau masak aja, wudhu dulu. Itu sambil masak tuh sambil sholawat. Ya Bu, pantas anaknya pintar. Ya, sekolahnya jauh, ya. Pantas anaknya sampai dapat gelar kehormatan. Mungkin itu udah wudhu sambil zikir. Maka saya bilang sama istri saya tuh kalau lagi ngegoreng ikan, misalnya kan sambil sholawat, sambil mungkin baca Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, salimna Ya Rabbi, Ya Rabbi. Masya Allah, Ya Rabbi salimna, ya Allah selamatkan aku. Mudah-mudahan kita diselamatin sama Allah. Ibu sambil ngegoreng Bu, ikan belum diceburin udah kering ya. Ibu ngegoreng ayam sambil sholawat, ayam husnul khotimah, cekernya lempeng. Alhamdulillah, kayaknya ikhlas banget. Ini mah Bu orang ya, udah masaknya oncom, ngebejoknya sembari ngegerutu, oncom lagi. Coba kalau sambil zikir, sambil sholawat ya Bu, ibu sambil bejok oncom, sambil sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu Bu oncom, dipapaknya lembek, kita telan gak ada tulangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya sekarang nih nomor 1, istighfarin aja, sholawatin, zikirin, doain. Anak nih belum soleh, belum taat, disuruh sholat ngulet aja, doain ya Bu. Terus jangan ada kata putus asa, doain terus. Pengen anaknya kayak Nabi Ismail. Nabi Ismail tuh soleh Bu, sebab kalau pinter
pinter doang, nggak pakai soleh. Waktu Nabi Ibrahim bilang, wahai anakku, semalam ayah mimpi diperintahkan menyembelih engkau. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Give me your opinion. Ya, I have to sacrifice you. Ya, artinya ada di sini. Ya, mungkin, Bu, kalau Nabi Ismail cuman pinter doang, dia bakal ngarang. Ayah mimpi disuruh menyembelih aku juga mimpi suruh menyembelih ayah. Udahlah, daripada kita main potong-potongan anak sama bapak aja, kita abaikan aja. Enggak, ya, dia bilang ayah lakukan perintah Allah. Anak kita kadang-kadang dibangunin subuh aja, Bu, kita bangunin dari jam 4, melek-melek setengah 8. Ya, ada, ya mungkin kalau anak-anak ibu di sini sih beda ya, Bu ya. Dibangunin jam 4, bangun jam 4 lewat 10. Tapi jam 4 lewat 10 sore. Nah, udah. Sekarang zikirin, istighfarin, sholawatin. Saya dulu, Bu, awal pernikahan, ya namanya saya nikah umur 21, ya kuliah belum beres, ya nikah. Tapi saya tahu iltamisul ghina fin nikah, carilah kekayaan dengan nikah. Belum nikah nggak punya motor, begitu nikah langsung punya motor. Anak 2 motor yang rada panjang. Anak 3 ganti mobil, gitu. Alhamdulillah, karena setiap anak bawa rezeki. Tapi sebelum itu susahnya juga lama. Kalau kata Bang Komeng, rumah Ustadz Suki RSSSS, rumah sangat sedikit semennya. Rumah Ustadz Suki disenderin aja retak. Rumah sangat susah selonjor. Orang mau bilang apa, yang penting rumah saya strategis, dekat kemana-mana, ke dapur dekat, ke sumur dekat. Saya mah ngulet aja, Bu, gayung kepegang. Alhamdulillah. Lah kan kita pernah susah juga. Saya TV, dulu punya TV warisan dari ibu saya yang hitam putih, yang nggak bisa ganti channel. Kalau mau ganti channel naik dulu ke genteng. Ntar saya yang megangin, istri saya yang nonton gitu. Kalau saya turun berubah lagi, istri saya naik, saya yang nonton gitu. Akhirnya saya ngajar di rumah, ada namanya Pak Haji Marwan, ya, dia masih cucunya Pak Adam Malik. Dia bilang, Ustaz, nonton RCTI, itu ceramahnya bagus. Ya, saya kalau udah Indosiar nggak bisa geser, Pak Haji. Wah, besok saya kirim TV yang baru. Dikirim TV color asli, bertahan cuma 2 minggu. Begitu habis beras, saya ngelirik istri saya, dan istri saya paham TV lewat. Duit TV habis, nggak punya beras, lapar, solawat aja saya 100 kali. Iya, nggak punya makanan, solawat 100 kali. Alhamdulillah tambah lapar. Ya namanya perut kosong ya, solawat doang. Tapi ada yang ngantri nasi uduk. Assalamualaikum Pak Ustaz, nasi uduk nih sama ayam goreng. Masya Allah Pak, nggak usah repot-repot, kalau sempet mah besok bawa lagi. Nah jadi dari sini Bu, ya sholawatin aja. Nah saya umroh sama Bang Komeng sampai di Mekah, sampai di Madinah, ya saya mau ganti jubah karena udah penerbangan, imigrasi. Kemudian waktu itu kita masih naik bis dari Jeddah ke Madinah itu 5-6 jam. Wah udah lepek dah kita. Mau buka koper, kunci gemboknya ketinggalan di Jakarta. Kata Bang Komeng, panggil aja ojek online Pak Ustaz. Saya bilang emang bisa Meg? Bisa mati itu tukang ojek. 8.000 kilo. Ustadz kan punya senjata sholawat. Ini senjata kita nih, doakan silahul mukmin, zikir. Ya Bu, udah. Akhirnya saya sholawat 5 kali sambil ambil peniti. Saya rojok, ini gaya film zaman dulu, mungkin ibu-ibu belum lahir ya, MacGyver dulu. Hah? Oh, udah lahir.
Emang ada yang umurnya udah 40. Saya lihat nih kayak baru lulus STM semua. STM nih grafika apa gudeg? Hah? Penerbangan ya kan? Saya colok-colok tuh gembok sambil sholawat 5 kali, alhamdulillah nggak kebuka. Kata Bang Komeng, Ustaz sholawat jangan dikit, zikir jangan pelit, tambahin 10 kali. Saya putar agak kenceng baru patah penitinya. Tapi nggak lama datang petugas hotel orang India, mungkin dari Perindapan kayaknya. Dia ketok kamar saya, dibuka. Saya masih nyolok gembok karena kita sekamar berempat kan. Begitu dibuka, dia salam, "Assalamualaikum brother, how do you do, anything problem?" Saya bilang ke dia, tapi saya panggil ke dia nggak ngerti, molohok aja. Akhirnya saya bilang, "Bro, turun bro." Dia nggak mau turun bro. Ya. Tapi dia ngerti. Saya lihat, oh ini kayaknya lagi mau buka kunci. Dia bilang, "I see, wait for a moment." Daguan sekedapnya. Dia keluar, ambil tang, balik lagi, digunting, kertas putus. Saya bilang, alhamdulillah dengan sholawat gembok putus. Kata Bang Komeng, itu bukan sholawat Pak Ustaz, tangnya India. Lah itu cuma wasilahnya doang. Kalau saya pegang di gembok terus ngebul, berasap dan pecah meleleh, ente yang bingung. Dicarilah jalan begitu. Itu siapa tahu India di kamarnya lagi nyanyi Tum Hi Ho, atau dia lagi nyanyi Boleh Cobia Tarangina misalnya. Akhirnya he solve our problem. Akhirnya dia menyelesaikan urusan kita, alhamdulillah. Ya udah nih. Jadi keamanan yang pertama, pertolongan yang pertama adalah istighfar, zikir, sholawat, doa. Doa mukmin mah semuanya diijabah. Saya ingat anak saya sekarang umurnya udah 31, anak yang pertama. Udah punya anak. Dulu waktu dia mau masuk SMP, mau masuk SMA, sayanya lagi haji tuh. Dari SMP 111 di Kemanggisan, Jakarta Barat. Dia pengen masuk SMA 78, itu SMA unggulan. Saya lagi di haji. Dia bilang, "Abi doain. Doakan mustajab, apalagi lagi haji, lagi safar." Akhirnya saya doain. Dia pengen masuk SMA 78. Ternyata pas hari yang terakhir kepental dia, gak diterima di 78. Dia komplain, "Abi katanya doa mukmin dijabah, apalagi lagi haji. Ini kok nggak masuk ke SMA 78?" Terus saya tanya, "Emang kamu diterima di sekolah mana Bang?" Dia SMA 112. "Ah itu berarti kamu naik dari 111 ke 112. Sebab kalau dari 111 ke 78 turun gitu." Dan kita jangan dulu, wah saya nggak di ini, karena doa itu bagi mukmin imma an yu'tiyakallah ma tas'al. Doa itu ada yang langsung dijawab. Au yusarrifu anka minas su'i ma huwa a'zam, atau diganti. Ya, kayak ada kakek-kakek Bu umur 85, giginya udah habis, di Ka'bah doa, "Ya Allah minta tumbuh gigi."